Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Suban merupakan seorang ulama yang alim dan santun, dan beliau merupakan salah satu seorang waliullah dari negeri Borneo. Nah, berikut ini kisah karomah Datuk Suban Kalimantan. Saksikan setelah yang satu ini. Namun sebelum itu, klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Kehidupannya yang susah dan miskin pada masanya tidak menjadikan sulit untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus berjuang mengajarkan ilmu pada murid-muridnya. Datuk Suban merupakan seorang anak dari seorang ibu yang bernama Maisaroh. Beliau hidup tinggal di kampung Muning, Tatakan, Kabupaten Tapin, Rantau, Kalimantan Selatan. Karomah beliau sudah terlihat pada masa kehidupannya. Banyak hal-hal yang di luar nalar logika yang sering menyelimuti kisah beliau. Tidak sedikit pula orang Kalimantan yang membenarkan akan kehebatan dan kesaktian beliau. Ketinggian derajat beliau banyak yang mengetahuinya. Tidak hanya sekedar ulama lokal saja yang membenarkan hal ini, namun sebagian penjuru ulama Nusantara telah mengenal beliau. Di kampung halamannya, Datuk Suban dikenal dengan seorang datuk atau ulama yang mengajarkan berbagai disiplin ilmu. Namun keilmuan beliau lebih dikenal keilmuan tasawufnya, karena sebelum mengajarkan ilmunya, seorang murid dituntut harus belajar mencari ilmu diri atau jati diri, jati iman, sebelum mencari ilmu ketuhanan, dan harus mengenal siapa sejati dirinya ini. Dari 4 perkara diri ini, yang pertama arti diri tajali, arti diri terpari, arti diri pari-pari, dan arti diri yang berdiri. Karena pada prinsip ajaran beliau, Datuk Suban menghimbau apabila telah mengenal dan menemukan keempat perkara tersebut, maka tahapan berikutnya ia akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dirinya akan yakin dengan seyakin-yakinnya mengesahkan Allah dengan esanya Allah, esanya sifat Allah, esanya zat Allah, esanya asma Allah, dan esanya af'al Allah. Tasawuf yang diajarkan oleh Datuk Suban sering disebut dengan Tarekat Musyahadah Nur Muhammad. Dan jika ditilik dan ditinjau lebih jauh penafsiran Nur Muhammad yang diajarkan oleh Datuk Suban, hampir sama dengan kitab Nur Muhammad jauh karangan Syekh Ahmad Syamsuddin Al-Banjari yang jauh menulis sebelum Datuk Suban mengajarkan ilmu ini, yang menurut kabar naskah aslinya ditemukan oleh seorang orientalis Belanda. Tidak hanya dikenal di bidang ilmu tasawuf saja, namun Datuk Suban dikenal juga ahli ilmu kebal, ilmu kabariat, dapat berjalan di atas air, malih rupa, pandangan jauh, pengutbatan, falakiyah, tauhid, dan firasat. Datuk Suban memiliki karomah kasaf atau yang sering diartikan sebagai ilmu teropong, yaitu kemampuannya membuka tabir rahasia yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Hal ini dibuktikannya dengan kemampuan beliau yang telah mengetahui kedatangan manusia raksasa, yaitu Datuk Nuraya. Diceritakan, konon suatu hari Datuk Suban mengundang orang-orang kampung untuk berdialog
atau bermusyawarah tentang permasalahan ilmu agama dan muamalat serta ma'rifat. Karena rumahnya Datuk Suban sempit dan kecil, maka banyak jamaah yang tidak tertampung di dalam rumah. Namun semua jamaah masih berantusias untuk mendengarkan dan mengikutinya dari luar rumah dengan kerendahan hati. Datuk Suban kemudian memulai pembicaraannya dengan mengucapkan salam. Kemudian beliau berkata, "Saya sengaja mengundang tuan-tuan ke rumahku ini ingin membicarakan masalah kenduri atau upacara selamatan Hari Raya Idul Fitri yang kita nantikan isi dan keberkahannya. Apakah ada saran dari tuan-tuan di mana yang cocok kita berkumpul melaksanakan selamatan nanti?" Seseorang yang bernama Datuk Tameng Karsa menyarankan untuk melaksanakannya lebih tepat di hematnya setelah sholat hari raya kita berkumpul di sini saja. Semua orang setuju dan apa yang diucapkan itu. Dan dari sinilah Datuk Tameng Karsa yang akhirnya menjadi pendamping setia Datuk Suban dan selalu diikuti baik perkataan atau perbuatannya oleh masyarakat banyak. Setelah para jamaah menyetujui usulan dari Tameng Karsa tadi, keesokan harinya masyarakat berdatangan dan bergotong royong untuk membersihkan dan menyiapkan halaman rumah Datuk Suban sebagai tempat melaksanakannya sholat Idul Fitri dan selamatan tadi. Keesokan harinya, sesudah selesai sholat Hari Raya Idul Fitri yang diimami oleh Datuk Suban, kemudian diiringi dengan khutbah Idul Fitri, beliau akhiri dengan doa. Dan sebelum para jamaah pulang ke tempat masing-masing, upacara selamatan langsung dimulai. Para jamaah pun menyambut sukacita selamatan itu. Di tengah-tengah asiknya melakukan selamatan, mereka dikejutkan dengan sosok tamu yang tidak diundang. Seorang sosok makhluk yang tinggi besar seperti raksasa. Lantas tak sedikit para jamaah ketakutan dan berlarian untuk mencari perlindungan dan mengambil senjata ala kadarnya untuk melakukan pembelaan. Namun di saat semuanya berhamburan, ada sedikit yang unik. Hanya Datuk Suban saja yang tetap berdiri dengan tegap dan berkata pada anak angkatnya, Tameng Karsa, Murkad dan Karipis tetap tenang. Saat beliau mendekati makhluk raksasa tadi dan berkata, "Siapakah engkau gerangan? Dan ada perlu apa serta hendak kemana?" Raksasa tadi hanya menjawab dengan ucapan tahlil sebanyak 3 kali. Datuk Suban terus mencoba bertanya, namun bukan jawaban yang didapatnya makhluk besar itu, malah merendahkan dirinya hingga duduk di tanah dan roboh di hadapan Datuk Suban serta tidak bernapas lagi. Masyarakat dan para datuk menjadi bingung dan panik atas apa yang dilihatnya. Kemudian Datuk Suban memeriksa makhluk raksasa tersebut yang datang dan tiba-tiba meninggal di hadapannya itu. Setelah memeriksa dari ujung ke ujung, ternyata di badan makhluk raksasa tadi ada sebuah tas kecil yang berselimpang dan berisi sebuah kitab. Dan karena sudah tidak bernapas, lantas Datuk Suban mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kemudian Datuk Suban bersama para anak angkatnya memandikan dan mengkafani orang tersebut serta mensolatkannya hingga selesai seperti halnya muslim yang meninggal. Konon menurut riwayat, Datuk Karipis yang sanggup mencarikan batu nisannya
Kemudian Datuk Suban bersama para datuk lainnya menggali lubang kuburan untuk memakamkan orang itu di Munggu Karikil dekat Munggu Tayuh. Disitulah orang tadi dimakamkan. Karena waktu sudah mendekati senja dan lubang pemakaman tidak mampu digali sesuai dengan panjang dan tinggi orang tersebut, maka terpaksa kaki orang tersebut dilipat 3 atau orang biasa menyebutnya dengan lipatan hamzah. Saat selesai pemakaman tersebut, para jamaah berbondong-bondong pulang ke rumah masing-masing. Namun Datuk Suban berpesan pada anak angkatnya yang berjumlah 12 orang tersebut untuk membicarakan arwah orang tersebut selama 100 hari dengan ala kadarnya sesuai kemampuan mereka, atau bahasa sederhananya dengan mentahlilkan dan menjaga makam selama itu. Para datuk dan anak angkat Datuk Suban tidak pulang kecuali diberikan izin untuk pulang. Kitab yang tadi dibawa oleh seorang raksasa besar tadi, inilah yang nantinya akan diamalkan oleh Datuk Suban dan murid-muridnya yang kelak akan dikenal dengan Kitab Barencong, yang artinya beliau serahkan kepada murid yang terakhirnya yang bernama Datuk Sanggul atau Abu Somad.